sepanjang hidupmu. Surganya, rahmatnya, ampunnya semoga untukmu. Ibu istimewa di hati setiap anaknya, mencintai, menyayangi dari kandungnya hingga dewasa. Ibu istimewa di hati setiap anaknya, mencintai, menyayangi dari kandungnya hingga dewasa. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, buat jamaah yang baru bergabung pagi ini kita membahas tema yang sangat menarik sekali, yaitu istimewanya kehamilan dengan bintang tamu Riana Dea dan Dr. Boy. Alhamdulillah. Bu, semangat gak Bu? Ada yang ngantuk gak Bu? Mana melek semua nih coba. Langsung ketawa nyengir ya, bahagia banget Ibu hari ini, Masya Allah. Kalau gitu langsung aja nih kita tanya-tanya seputar kehamilan sama Dr. Boy nih. Dr. Boy, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya wabarakatuh. Allah ya Robbi. Apa kabar Dok? Baik, alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Dokter, ini Ya. mau nanya-nanya nih Dok. Ini Ya. pasti juga jamaah di rumah mungkin yang muda-muda nih yang baru pada nikah ternyata udah hamil juga. Pada pengen nanya nih mungkin Dok. Ini kan kadang kalau misalnya kita baru hamil, Ya, ini kan suka bingung nih ya pasangan muda terus istrinya hamil bingung ini apa yang harus mereka lakukan gitu. Kadang cuma taunya ya udah hamil aja tapi nggak tahu nih harus bagaimana, nah kan. Nah ini ketika seorang istri hamil langkah apa sih yang harus dilakukan terlebih dahulu Ya. Dok? Silakan dokter. terima kasih. Jadi kalau hamil ini kita bagi 3 trimester. Jadi ada trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Jadi pada tiap trimester ini ada kekhususannya yang perlu diperhatikan oleh pasangan suami istri. Trimester 1 ini biasanya pada 3 bulan pertama itu keluhannya mual muntah. Ya nggak enak badannya, mual muntah, mau lihat ini nggak enak. Lihat suami juga Lihat kadang-kadang. suami kadang suka nggak enak ya. Aduh. Ya, itu dinikmatin. Ini adalah proses di mana terjadinya peningkatan hormonal, di mana terjadinya perubahan fisik ibu. Semua berubah ya, artinya badannya mulai bertambah berat badannya, kemudian kulit mungkin kadang juga mulai meregang, kemudian ada yang keluhan rambut rontok dan segala macam. Itu perubahan pada 3 bulan pertama. Begitu masuk trimester kedua biasanya keluhan-keluhan tadi akan hilang. Ya. Akan berkurang, mulai enak nih. Biasanya trimester Benar. kedua ini waktu yang tepat untuk jalan-jalan, Bener untuk Dok, pergi-pergi. traveling itu paling enak ya iya. Dok ya. Jadi Ini alasannya Caca untuk bela diri ya? Oh, Ya. oh seperti itu enggak kok. Oh, enggak. Lagi Dok lanjut. ya, jadi trimester 2 ini adalah trimester yang paling enak untuk pergi-pergi. Jadi itu kemudian trimester 3 ini mulai lagi terjadi perubahan. Ya, trimester Iya. 3 ini mulai terjadi. Mulai tadi nih kata Pak Ustadz nih sakit pinggang. Karena Iya, kehamilan udah benar. makin berat. Benar, Dok. Makin besar, makin berat. Kemudian mulai tadi timbul kecemasan. Makin sensitif ya Makin Dok ya. sensitif, ya. Benar Jadi yang tuh. perlu diperhatikan nih tadi istri sudah pasti ya dia akan menjaga makannya, menjaga mentalnya, fisiknya dengan baik. Tapi suami ini perlu juga. Ya, Jadi suami ini harus membuat istrinya selalu bahagia selama betul masa sekali kehamilan. loh itu loh. Ya. Bener ya Bu, Masya Allah luar biasa. Ya, jadi artinya dan juga nih pada kehamilan masuk di trimester kedua, biasanya pada kehamilan 4 bulan, 5 bulan ini bayi sudah bisa mendengar apa yang apa yang ada diucapkan oleh ibunya atau ayahnya atau lingkungan sekitarnya. Ya. Jadi harus didengarkan selalu yang indah-indah. Ya, karena pada saat itu sel-sel otak bayi sudah bisa menerima rangsang dari luar. Suara terutama. Jadi kalau suaranya selama hamil nih suaminya marah-marah terus ya, selama hamil istrinya ngomel-ngomel terus ke Nah iya suaminya, tuh aku pas itu juga kehamilan didengar. ketiga aku Ya. ngomel-ngomel mulu tuh Dok. Ya. Heeh. Curhatnya. Itu kayak nggak hamil juga gitu. Ya, jadi itu harus betul-betul perhatikan karena nanti kualitas bayi yang dilahirkan ini juga tergantung bagaimana kualitas saat hamil. Iya. Ya, selain fisiknya tadi dari makannya, kemudian pemeriksaan kesehatan itu sendiri, kehamilan itu sendiri dan juga dari mentalnya. Jadi anak yang bahagia itu yang ibu yang hamil saat Iya. ibu yang bahagia saat hamil, maka diharapkan anaknya pun akan bahagia pada Masya lahir. Allah, luar
biasa sekali. Terima kasih banyak dokter Iya, ilmunya. sama-sama. Buat tepuk tangannya Bu. Silakan duduk kembali dok. Iya, terima kasih Ustaz. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ya, jamaah ini mudah-mudahan bermanfaat tadi ilmu yang sudah diberikan oleh Dokter Boy. Ntar kita akan lanjutkan lagi. Ini mohon izin nih untuk Ustadz Maulana, untuk Ustadz Kafi dan juga Ustazah Lulu. Karena saat ini kita akan menjawab pertanyaan dari sosial media Islam itu Indah. Ini pertanyaan pertama ini dari Instagram @phappyherawati. Assalamualaikum, saya sedang hamil. Apa hukumnya jika kita mempercayai petuah-petuah dari orang tua terdahulu? Misalnya kayak jangan duduk di pintu, ntar pembukaan lahirannya jadi lama. Atau misalnya jangan ngalungin anduk, kalau mau mandi nanti si janin terlilit tali pusar. Jazakallah khair. Ya mohon izin Ustazah Lulu silahkan. Ya, Masya Allah pertanyaannya bagus sekali. Kenapa nggak boleh berdiri di depan pintu, ngalingin jalan ya? Nggak boleh ya. Kemudian juga lilitin itu gitu ya. Oh, udah Tapi serius loh gue mandinya tadi. kelamaan ya. Artinya apa? Nah ini yang dikatakan bahwa dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 147. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Artinya apa? Bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah. Jangan jadikan diri kita atau kita semua tergolong orang-orang yang rugi. Orang-orang yang memang senantiasa ragu. Na'udzubillah min dzalik. Jelas sekali ikuti Al-Quran, ikuti sunnah. Subhanallah, jangan sampai kita mengikuti na'udzubillah mitos. Ya, khawatir nanti kita tidak percaya kepada Al-Quran dan hadis, justru kepada mitos atau tahayul atau kurofat karena tidak ada landasan kebenarannya. Insya Allah. Jadi jaga sekali, insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa mengikuti Al-Quran dan juga hadis. Nanti penglihatan, pendengaran akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi jangan sampai kita mengikuti hal-hal yang memang kita tidak tahu. Na'udzubillah min dzalik. Nah Ustazah, tapi gimana nih cara kita menjelaskan baik-baik kepada orang tua kita nih Ustazah? Ya, subhanallah tentunya tidak ada kata taat ketika untuk kemaksiatan ya. Ya. Untuk bicara kepada orang tua dengan cara lemah lembut, kemudian kita pun juga tahu akan gimana kondisinya orang tua tidak lagi sibuk, kita bicara dengan cara yang baik, waktunya, kemudian bahasanya dan caranya seperti apa, insya Allah mudah-mudahan kita jaga, tetap kita jaga. Bahkan kalaupun lebih halus lagi, mah kita ini yuk mah ikut ngaji, kita yang menasihati adalah muallimnya, ustadznya, kemudian juga ada wasilah yang lain, Ya. jadi kita tidak secara langsung. Insya Allah. Ya Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah Lulu. Ya pertanyaan kedua berikutnya dari @iruriana. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, saya mau bertanya, apakah saya berdosa karena sering marah-marah sama suami gara-gara suami selalu main HP dari pulang kerja sampai larut malam? Wah itu boleh tuh Bu marah Bu ya. Entah kenapa mungkin saya cemburu karena suami tidak ada perhatiannya ke saya padahal saya lagi hamil. Dan bagaimana solusinya Ustadz? Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon izin deh Ustadz Maulana. Ada 3. Dicatat buat semua wanita yang suka marah sama suami. Yang pertama, kepada semua wanita yang lagi marah, apalagi lagi hamil marah-marah. Yang pertama, jaga mulutnya. Jangan sampai mohon maaf disebabkan karena amarah sosok wanita sehingga kebencian suami timbul padanya. Karena wanita yang dibenci dimarahi suami, apalagi nauzubillah terjadi yang namanya nusus, maka dikhawatirkan pahala salatnya tidak sampai melewati daun telinganya. Hati-hati, jangan sampai menyakiti. 3 perempuan penyebab masuk neraka, salah satunya adalah gara-gara mulutnya. Suka nyakitin hati perasaan suami. Alhamdulillah saya sama istri tidak pernah bertengkar Bu. Ya. Karena istri saya di Makassar, saya di Jakarta. Ya Allah ya Rob. Yang kedua, harus sabar dengan menanti pahala. Ketika wanita bersabar terhadap suaminya, maka akan diberikan pahala seperti Ratu Asia. Masya Allah. Jadi sabar. Masya Allah, sabar Suaminya ya Ustadz, ya. Fir'aun loh, tapi tetap sabar. Dan yang ketiga, mohon maaf kepada semua wanita yang lagi marah-marah. Ingatlah kebaikan-kebaikan suami, Cici. Nantikan sesuatu yang indah di tanggal baru. Oh, seperti itu. Amin. Amin. Lihat kebaikan dan lihat juga orang maaf yang tidak punya suami. Ya. Lihat juga orang yang maaf sudah meninggal suaminya. Dan ibu alhamdulillah suaminya masih hidup, suaminya masih ada. Dan wanita yang bersedekah kepada suaminya, pahala sedekahnya bagaikan bersedekah 1000 kali Masya sedekah. Allah. Jadi niatkan aja bersedekah. Apalagi lagi hamil. Hati-hati, Dokter Boy tadi bilang
Kalau sudah 4 bulan, anak bayi sudah mendengar. Memang 4 bulan pertama, 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Yang 40 hari pertama masih berupa cairan. 40 hari kedua sudah ada dagingnya. 40 hari ketiga sudah utuh. 40 kali 3 sama dengan 120 hari. 120 hari dibagi 30 sama dengan 4 bulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi 4 bulan itu sudah dimasukkan roh. Masya Allah. Makanya memang bagus ada 4 bulanan supaya adakan pengajian. Undanglah ustadz untuk menjelaskan, menasehati. Kode nih. Itu. Ah, ah. Dan kalau perlu ada 7 bulanan lagi. Wow. Buat apa? Persiapan untuk melahirkan. Gimana? Oh, kalau perlu ada lagi acara akikah. Oh, Masya Allah. Jadi nggak boleh marah-marah sama suami Nggak ya Ustadz ya. boleh. Sabar ya kita Sabar. Ustadz ya. Betul tadi kata Ustazah Lulu, sering-sering hadiri majelis. Nonton acara Islam itu indah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ya pertanyaan ketiga berikutnya ini dari @afridaayu31. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Aku mau nanya nih gimana kalau punya tetangga yang suka ngomongin orang. Lalu dia suka iri terhadap keluarga saya nih Ustadz. Padahal keluarga saya bersikap selalu biasa saja di depannya. Nah tanggapannya bagaimana ya Ustadz ya? Terima kasih banyak ya. Mohon izin Ustadz Kafi silahkan. Iya, emang apa diiriin baik? Ya Allah. Iya enggak, dikit-dikit pengen, ya enggak? Iri itu juga pemirsa yang dimuliakan Allah ada tingkatannya. Kalau iri hanya sekedar ingin yang orang lain miliki itu enggak jadi masalah. Ya, ya kadang-kadang. Tapi yang parah ketika orang itu iri tapi pengen yang ada di dalam dirinya itu hilang. Atau orang lain itu. Contoh nih iri ini. Ya kan tetangga habis dapat duit 2 miliar. Masya Allah. Masya Allah, Ya Masya kan? Allah. Ya. Ternyata tiba-tiba mohon maaf tetangga itu rumahnya kebakaran. Wah, kita iri banget tuh dapat 2 miliar. Kita pengen banget nih 2 miliar nih. Waduh, mungkin dia habis hasil ini. Suuzon. Udah gitu kebakaran. Udah dikatain mampus lo. Ya, rasain lo, ya kan? Nah, itu yang bahaya. Ya, lalu bagaimana? Pertama cari tahu kenapa dia iri kepada kita. Mungkin ada salah-salah. Ya, yang kedua ada kaul ulama yang luar biasa yaitu man somata naja. Barang siapa yang diam dia akan selamat. Tergantung nih ya. Kalau misalkan ada orang yang dia mohon maaf selalu benci kepada kita, ya baru kita diam. Tapi kalau misalkan ada orang ya bahagia ya nggak diem juga. Ya jangan diem juga, kita kasih juga sedekah. Ya maka itulah yang paling penting man somata naja. Maka diam yang paling utama. Apalagi kalau misalkan kita bisa dapat rezeki kemudian kita kasih. Ustadz Maulana misalkan dapat rezeki Masya Allah banyak. Masya Amin. Allah. Ya kan? Masjid juga, Amin. pesantren Benar, juga, Masya Allah. anak yatim juga. Itu yang luar biasa. Semua hostnya juga. Amin. Ya Allah. Jadi yang ada adalah kebaikan-kebaikan. Masalah orang lain udah nggak usah pikirin. Kalau kita mikirin orang lain, belum tentu nanti yang ada kita juga ya begitu dah rasanya ya pastinya. Ya. Yang jelas orang yang iri hati harus bersyukur. Rata-rata orang iri hati sama kita karena kita punya kelebihan. Betul tidak? Allah, benar. Dan enggak usah marah kalau orang iri hati sama kita, kita bahagia. Karena tidak mungkin orang iri hati kepada orang yang miskin. Aku cemburu dia miskin. itu Tidak dia, ada. nggak ada. Nauzubillah. Makanya. Masya Allah luar biasa ya Masya Bu. Allah. Buat tepuk tangan dulu Bu sama guru-guru kita semuanya. Masya Allah. Jamaah ini Masya Allah seru banget bahasan kita hari ini. Ini masih akan ada pembahasan menarik lagi oleh guru-guru kita dan bintang tamu kita pastinya. Jamaah yang dirahmati Allah tetap di Islam itu indah. Jamaah